Sekarang gue mau nanya sama kalian, gimana tinggal di Indonesia? Capek nggak sih? Pemerintah memutuskan Kasus kematian Brigadir kebocoran 1,3 untuk menyesuaikan Bahkan ini karena memang hal seperti ini kebocoran data. Ada aja gitu sih masalahnya. Mungkin banyak orang yang mikir bahwa orang Indonesia tuh santuy banget, bahagia. Tapi kalau kita lihat dari data World Happiness Report, Indonesia itu sebenarnya ada di peringkat 87 dari 146 negara. Kalau ngomongin soal kebahagiaan, data ini membuktikan kalau secara rata-rata sebenarnya masyarakat Indonesia itu nggak se-happy itu kalau dibandingkan negara lain. Apakah data itu valid? Silahkan, mungkin kamu punya opini sendiri. Boleh untuk kasih opini kamu di kolom komentar. Tapi yang jelas, dari berbagai masalah ini, pernah nggak sih mikir buat pindah ke luar negeri aja? Atau pernah nggak dengar teman kamu ngomong bahwa mereka pengen ke luar negeri karena udah capek tinggal di Indonesia dan berharap lepas dari semua masalah ini? Tapi yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah, bener nggak sih pindah ke luar negeri itu jadi salah satu solusi yang tepat? Dan apakah ke luar negeri itu beneran bisa menyelesaikan masalah kita? Ini pertanyaan yang menarik, karena jawabannya hanya ada dua, bisa iya, bisa enggak. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin selamat datang dulu buat kalian semua di channel yang baru gue rintis ini. Gue yakin sebagian besar dari kalian yang nonton video ini adalah penonton yang baru datang, yang tidak sengaja mungkin video ini muncul di beranda atau explore kalian. So, gue ingin kalian coba untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, comment, and share. Oke? Oke, kali ini kami ingin mengajak kamu berdiskusi tentang pilihan hidup. Lebih baik tinggal di Indonesia atau lebih baik tinggal di luar negeri? So, tonton video ini sampai habis. Nah, ngomong-ngomong tentang migrasi atau perpindahan tempat, sebenarnya itu bukan hal baru buat umat manusia atau buat ya semua spesies sebenarnya. Pasti dari dulu kita udah terus-menerus bermigrasi. Biasanya migrasi itu ditujukan untuk mencari opportunity baru, mencari kehidupan baru, untuk membuat kehidupan yang lebih baik. Atau bisa juga sih buat kabur dari negara asal. Yang mana banyak juga orang Indonesia yang di beberapa tahun tertentu di masa lalu juga kabur ke luar negeri. Misalnya di tahun 1800 sampai 1900, di mana puluhan juta orang Eropa pindah ke Amerika. Yang mana Amerika itu adalah bukan aslinya orang kulit putih sebenarnya. Amerika adalah tempat tinggal dari suku Indian. Karena orang pada pindah ke sana, akhirnya muncullah sekarang United States of America. Dan dari perpindahan orang Eropa ke Amerika, sebenarnya yang awalnya kenapa orang pindah dari Eropa ke Amerika? Karena Eropa lagi dilanda banyak masalah dan akhirnya mereka pindah ke Amerika yang dianggap bisa nyelesain masalah itu. Ya, makanya sekarang Amerika itu dibilang sebagai land of freedom. Untuk kamu mau pindah dari manapun itu bisa mengejar yang namanya American Dream, yang bahkan sekarang bisa dibilang itu tercapai oleh beberapa orang, bahkan yang bukan asli Amerika sekalipun, termasuk orang India yang notabene sering kali jadi CEO di banyak startup atau perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Ya, mungkin keluarga negaranya bukan lagi India, tapi udah Amerika. Part 2, negara mana yang harus kita tuju? Emang kemana kita harus cabut? Negara yang mana sih yang paling bagus? Untuk kamu bermigrasi, ya pastinya yang paling enak sih buat hidup. Ya artinya negara yang punya kualitas hidup yang tinggi dibandingkan di Indonesia. Biar bisa jauh lebih happy dan kamu bisa jauh lebih kaya. Biar bisa banyak ngelakuin banyak hal yang lebih berkualitas dibandingkan di Indonesia. Ada sebuah indeks yang sebenarnya mengukur seberapa besar peluang masyarakat di negara itu buat berkembang dan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Namanya itu adalah HDI, yaitu Human Development Index. Indeks ini sebenarnya mulai populer di beberapa tahun lalu, yang bisa jadi mengalahkan GDP untuk mengukur kualitas kehidupan manusia. Nah, HDI ini sebenarnya mengukur 3 dimensi. Pertama adalah angka harapan hidup kamu.
Yang kedua adalah akses pendidikan. Dan yang ketiga adalah standar hidup yang juga bagus dan layak. Tapi gini, misalnya kita memilih negara yang tepat, ya sebenarnya enaknya sih di negara yang punya Human Development Index yang tinggi. Pertanyaannya adalah, negara mana yang punya Human Development Index yang tinggi? Nah, kalau menurut data di tahun 2020, 15 besar ranking yaitu sebenarnya masih didominasi negara-negara di barat alias di Eropa. Ada juga sih yang di Asia yaitu di Singapura sama Hong Kong. Itu dua negara nyempil di HDI yang paling tinggi. Mungkin buat kamu yang udah pindah ke Singapura bisa bedain di Singapura sama di Indonesia. Part 3, gimana caranya? Nah, kalau ngomongin soal memilih negara buat tempat tinggal, itu kita bukan hanya harus melihat HDI-nya aja, tapi juga kita harus paham sebenarnya apa aja yang kita butuhin buat masuk ke negara itu. Kenapa? Karena nggak semua negara bakal nerima kita orang Indonesia. Banyak yang harus disiapkan. Kalaupun menerima kita juga, pertama, kamu harus punya tujuan dan keperluan yang jelas. Nggak bisa kalau kamu hanya sekedar misalnya pengen ke Singapura aja nih, pengen tinggal di sana, terus pas ditanya tujuannya apa, bilangnya nggak jelas. Itu mungkin bakal ditolak. Yang kedua adalah visa. Yang ketiga adalah izin tinggal. Yang ini juga harus diurus dan beda-beda untuk tiap negara. Yang keempat adalah uang deposit. Ini biasanya negara-negara yang agak jauh dengan kita atau negara-negara barat biasanya memang mengharuskan deposit. Asuransi juga kadang-kadang ada. Kemudian kemampuan berbahasa. Dan yang terakhir adalah udah punya tempat tinggal atau belum. Karena kalau kamu di sana nggak punya tempat tinggal, ya bisa jadi nanti bakal kumuh ya kan negaranya. Memang ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Ini cukup penting juga. Bahkan mungkin lebih penting daripada HDI tadi. Makanya, kalau disuruh milih yang mana sih negara yang paling tinggi HDI-nya dan kamu gampang masuk aksesnya sebagai warga negara Indonesia, gua kasih contoh nih. Misalnya Australia, salah satu negara favorit buat orang-orang Indonesia yang mau melanjutkan kuliah atau bahkan kerja juga. Gue sempat lihat di internet, kalau kerja jadi OB di Australia atau jadi cleaning service, itu gajinya bisa sampai 50, bahkan sampai 60 juta per bulan. Tapi ingat juga, modalnya juga kencang, syaratnya nggak bisa dibilang gampang juga sih. Nah, kalau misalnya kamu pernah atau sedang tinggal di luar negeri, mungkin boleh ya ceritain pengalaman perpindahannya di kolom komentar. Dan buat yang nggak di luar negeri, gue pengen dengar pendapat kamu. Gimana pendapat kamu setelah mendengar penjelasan ini? Apakah kamu ada keinginan lagi untuk pindah atau udah ada tapi malah nggak jadi? Oke, sekian video gue dari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.